Terima kasih kepada Ibu Dr. Sri Yuli Rahmawati yang membalik fakta. Jadi saya katakan membalik fakta karena saya berguru pada beliau dibalik ke saya. Ciloko tenan Ibu. Jadi salah satu penyemangat saya beberapa tahun itu sebenarnya ya beliau ini. Bapak Lurah yang saya hormati, sekali lagi kami dari Mekar berterima kasih betul karena kehadiran kami di sini diterima dengan baik dan juga didampingi terus. Kami sangat syukur sekali pada Allah dan juga terima kasih kepada panjenengan dan seluruh aparat yang ada di Kelurahan Siwa. Kepada Ibu Nur, matur sembah nuwun kersa ngluangke wekdal untuk hadir di sini. Jadi dalam beberapa waktu ini kami melakukan pelatihan yang terakhir kemarin 1 minggu penuh itu. Jadi Pondok Pesantren Al-Abror. Kemudian ini juga kami masih menata lagi, ada lagi dari Pondok Pesantren di Banten. Kemudian dari Kalimantan juga akan berlatih di sini selama 2 minggu penuh, insya Allah. Dan kami berharap bisa mengkondisikan ini rumah-rumah warga ini bisa jadi homestay-nya. Ini salah satu bentuk sosial integrated. Demikian. Rekan-rekan semua dari pengajar pondok pesantren. Beberapa tahun yang lalu kami mengadakan temuan nasional di kampus Uniba yang dihadiri 95% itu dari pondok yang ada di Jawa. Dan alhamdulillah hasil daripada pertemuan pada waktu itu menghasilkan satu giroh sepatu semangat yang membuka bahwa pondok seyogianya menyelesaikan permasalahan yang paling mendasar yaitu pangan. Nah, kalau kita membandingkan alumni pondok zaman dulu dengan pondok sekarang, ada perbedaan sebenarnya. Jadi karena dulu saya sering ke Termas di Pacitan, itu pangapunten bedanya anak santri-santrinya itu santun-santun, sekarang ngamuan. Lulusan pondok sekarang itu ngamuan. Ternyata dari hasil penelitian yang dilakukan dokter dari Unisula yang dulu sempat mengisi di sini, pengaruh daripada makanan junk food itu memang luar biasa. Nah, selaras dari Bu Sri Yuli tadi tentang safety-nya pangan, kemudian juga tentang pangan yang sehat, itu berarti dalam ajaran kita kan ini unsur toyibnya diperhatikan. Jadi selama ini kita selalu melihat label itu halal, tetapi tidak pernah konsumen itu diperlihatkan cara budidayanya. Nah, kita selalu menyuguhkan end produknya, bukan proses produk itu bisa keluar. Nah, sekarang ini saatnya kita mengatakan ini pangan ini aman dan sebagainya, ya kita harus berani menunjukkan bagaimana produk ini dibuat atau proses ini dibuat. Ini sebenarnya sudah ada acuannya di dalam SNI organik. Itu satu. Untuk materi saya akan mengutarakan tentang kontribusi dari masyarakat perkotaan terhadap penyedia pangan yang selama ini belum tersentuh, baik di para akademisi, Ibu Sri Yuli, kemudian juga dari pemerintah. Jadi kalau tentang ini sekarang sampah yang ada di perkotaan,
Sampah yang ada di perkotaan, kalau kita saya ambil sampel kota Solo aja nih, yang setiap hari itu sekitar 300 ton masuk di tempat pembuangan sampah. Nah, gelitiknya untuk menangani sampah ini itu dilemparkan kepada bahwa sampah ini bisa digunakan untuk ini, untuk ini, untuk ini, untuk ini, tetapi masih bersifat individual kalau bisa dikatakan seperti itu. Saya katakan individual di sini itu adalah hanya sebagian masyarakat membuat maggot, umpamanya seperti itu, reuse-nya, recycle-nya, ini itu masih dalam bentuk cluster-cluster. Tapi tidak menyentuh kepada apa yang menjadi permasalahan di negara ini. Permasalahan yang ada di kita itu tentang pangan yang harusnya mandiri. Masa berasnya nganti impor, jagung nganti impor, sekarang ini malah singkong impor ya Cilokot ini. Nah ini harusnya tidak perlu kalau kita sebagai negara agraris. Nah canang daripada Presiden itu sudah sangat baik sekali. Nah penanganan sampah sekarang ini tidak sama sekali menyentuh terhadap permasalahan yang mendasar tentang pangan tadi. Jadi petani dengan kondisi C-organiknya lahan itu sudah kurang dari 2% di Jawa ini. C-organik yang kurang dari 2% itu berarti kesuburannya rendah. Nah, sementara petani itu malah disuguhi pupuk makro. Yang pangapunten bener. Lebih banyak pupuk makro, jadi kasih aja urea, kasih aja NPK, dan terus makro di situ. Nah, kalau kita merujuk kepada satu satu hal yang dikatakan oleh ahli yang dari Jerman, itu namanya Justus von Liebig, bahwa tanaman itu akan tumbuhnya menjadi tidak sempurna kalau ada unsur yang kurang, walaupun itu kecil. Berarti kan di situ katakanlah gini, tanaman ini dia butuh nitrogen, fosfor, kalium, oke. Tetapi mineralnya kan butuh. Nah, salah satu daripada mineral-mineral yang hilang atau kurang, katakanlah yang kurang umpamanya boron umpamanya atau dari unsur mineral kecil kebutuhannya untuk tanaman, tetapi kalau ini kurang, ya tanaman tidak akan tumbuh dengan baik atau dia berhenti. Nah, kalau menurut Liebig itu adalah hukum minimum. Mungkin kalau saya salah dibetulkan Bu Sri Yuli. Jadi beliau ahli kimia dan juga ahli pertanian dari Jerman. Nah, mengacu daripada itu, berarti kondisi lahan ini petani bingung berdiri sendiri sebenarnya. Saya mengamati demikian karena kebetulan saya juga ketua tani organik yang kami ke daerah-daerah itu kami menemukan C organik mereka, salah satu lagi Pondok Al Abror, C organiknya minim sekali Bu Sri. Sehingga kami, ini tidak bisa ini ditanami. Akhirnya kita mencoba untuk membenahi dalam waktu ini. Setelah kita cek betul labnya, C organiknya sangat jelek. Jadi kadang-kadang kesulitan daripada pondok itu hanya berpikir pragmatis. Iki engko iso tanemi, engko nek dikai iki wis iso kan gitu. Nah, oke, kita split dulu. Ini kekurangan daripada petani. Nah, kemudian apa kontribusi daripada masyarakat perkotaan? Ini yang harusnya disentuh oleh semua kalangan.
oleh pemerintah. Nah, pemerintah sampai di yang terkecil, jadi umpamanya di tingkat RT. Saya akan membandingkan gini. Jadi kami dalam 3 tahun ini membuat satu komposter yang berbeda dengan yang ada di umum. Jadi yang penjenengan lihat kalau komposter itu kan berdiri sendiri. Jadi dia komposternya itu adalah ya sini dibuat komposter di sisi ke tempat lain, tidak bisa menjadi satu hal yang bisa dilihat dengan baik oleh semuanya. Tapi kami membuat komposter itu adalah komposter yang kami namakan komposter itu dekoratif. Komposter dekoratif di sini, itu aja enggak? Ya. Jadi gini, penyelesaian sampah di perkotaan itu sebenarnya bisa dilakukan diawali dari rumah tangga dulu. Dan itu correct, benar. Tetapi tidak hanya sekedar membuat mako dan sebagainya. Justru hulunya yang memegang peranan itu adalah ibu-ibu rumah tangga. Yang ibu rumah tangga ini dia bisa menyelesaikan, kalau kita berpikir berjamaah, bisa menyelesaikan permasalahan yang ada. Limbah daripada mereka yang memasak, kemudian itu kita selesaikan dengan komposter, yang komposter ini kita buat, kita bisa menanam apapun tanpa kita ribet. Dan itu bisa dipasang di perkantoran, dipasang di kampus, bisa dipasang di rumah, bisa dipasang di manapun. Karena penjenengan dekat dengan sampah ini kan tidak bau. Tapi kalau penjenengan lihat ini isinya, di sini isinya sampah rumah tangga tapi. Nah, dengan cara tertentu kami menyempurnakan terus, akhirnya kami bisa mendesain satu prototipe ini, bahwa kalau ini kita gunakan untuk mengurangi limbah rumah tangganya, otomatis bisa mengurangi timbulan sampah yang sedemikian banyak. Kenapa kita harus melakukan itu? Dari APBD itu tidak ada 1% secara nasionalnya, 0, sekian. Nah, Solo sudah bisa naik menjadi sekitar 2 atau 3% ya. Itu sudah alhamdulillah. Tetapi kan menanganinya kan yang di hilirnya. Nah, sekarang kita berpikir menanganinya di hulunya, tetapi tidak berhenti di situ. Kita tidak diajarkan untuk egois, ya. Caranya bagaimana? 2 minggu pertama setelah sampah masuk, kemudian dalam setiap minggu itu bisa diambil cairannya. Yang cairan itu kalau di di dalam komposter yang beredar selama ini adalah bentuknya lindi. Lindi itu belum bisa dipakai untuk tanaman, ngerti sih? Lindi kok dipakai untuk tanaman, ben subur iso kondi. Makanya kalau kita melihat di YouTube dan sebagainya, itu ada hal yang membuat mereka itu demi konten, dan itu kemudian diaplikasi, ya, salah kaprah. Nah, akhirnya kami merenovasi, ya ibaratnya gitu, bagaimana lindi itu keluarnya dia bisa menjadi pembenah tanah. Nah, karena ini masih agak baru. Nah, sekarang kalau ini yang saya itu yang pangapunten saya itu nih, daun lindinya ada enggak? Enggak ada nih. Yang saya kita ini. Nah, akhirnya ini kalau dipakai langsung bisa enggak? Bisa, Bu. Nah,
Terus apa yang menjadi apa advantage-nya di sini? Keuntungan kita apa? Kontribusi kita bicara tentang bahwa kita tidak bisa berdiam diri kalau kita ingin pangan kita itu sehat. Apa korelasinya? Yang pertama, kalau dalam satu RT 20 kakak, katakanlah gitu nih, 20 kakak ini setiap minggu mengumpulkan sekitar, udah saya buat kecil, 2,5 liter, 3 liter, katakanlah gitu. Malah kan 20, 60 liter, 50-60 liter satu RT. Padahal Solo ini sekitar 2.700-an RT. Oke, kita bicara kecil dulu. Satu RT yang numpuk tadi itu jumlahnya 50-60 liter. RT ini mengangkat bapak sebagai bapak angkat dari petani. Kan bisa. Masukkan ke petani. Nah, petani pembenahan tanah berarti meningkatkan C organiknya. Membuat lahan itu menjadi subur. Satu, mereka berproduksi yang makan penjenengan. Aman kan? Jadi untuk mencapai pangan yang sehat. Circle-nya di situ. Nah, kalau dilebarkan lagi satu kota, nyuwun sewu, dendadapan ndak pemerintah nyiapkan pupuk, ndak. Terus yang kedua, timbulan sampah yang di tempat pembuangan akhir juga akan berkurang. Ini yang sampah organik. Kami juga mengajarkan bagaimana menggunakan sampah anorganiknya rumah tangga yang dalam bentuk plastiknya. Kita sering melakukan latihan-latihan seperti itu. Jadi gini, ini bisa dimulai di pondok. Yang baku adalah pertama, jadilah pionir pengajar ini untuk mengajarkan, bukan mengajarkan tentang end process, tapi mengajarkan cara berpikir yang kritis, yang dia itu bisa memprosesnya. Itu bagaimana? Permasalahan ini bagaimana? Nah, ini belum tersentuh. Makanya kami mengatakan ini dekoratif. Karena apa? Karena ini prototipe nih. Kalau tabungnya tidak pakai lem mineral, karena kalau pakai aqua kan tidak boleh. Lem mineral juga kurang bagus sebenarnya. Tapi pakai mendesain sendiri tabungnya. Kami juga masih dengan beberapa yang bisa kami ajak untuk bicara untuk itu, untuk mendesain ini, kemudian menjadi sebagai bagian daripada ruangan dekoratifnya. Mereka tidak sadar kalau ini sebenarnya sampah daripada rumah tangga itu sendiri. Nah, jumlah sampah yang di sini itu ada tergantung daripada kecepatan bakteri yang mengurai. Itu satu. Dan ini kami bisa menyelesaikan. Nah, dari sini pondok coba berpikir untuk mengangkat petani di sekelilingnya dengan memberikan cairan yang dibuat untuk menjadi bapak angkatnya. Nah, dari situ insya Allah siar itu akan lebih cepat. Kita meraih mereka. Mereka itu butuhnya apa? Butuhnya saiki nek ora iso mangan dikongkon sholat ya akhirnya rame. Butuhnya nasi. Nah, sekarang kebutuhan petani itu apa? Kebutuhan petani piye carane panen apik nek iso diregani larang. Kan gitu. Nah, buatlah mereka di itik-itik mereka ya, untuk bisa membuat produk
yang produk itu secara laborat benar-benar safe, benar-benar aman. Jadi biar mereka cerdaskan mereka dengan produk-produk yang punya value, produk yang punya nilai. Nah, kalau mereka sudah mempunyai nilai, itu akan diakui oleh user, oleh konsumennya. Jadi kalau kami mengajak petani di sini, peternak, untuk kalau kita bicara bersaing dengan mereka, itu petani peternak sekarang ini modalnya kentekan. Terus akhirnya apa? Mereka yang bangkrut itu nanti akan memberi modal kentekan kabeh itu, tidak rampung-rampung. Nah, pondok jangan berdiri sendiri. Coba berpikir untuk bagaimana bisa mengajak mereka selain untuk kebutuhan di dalam sendiri. Jadi pahaminah satu, apa kondisi sekarang yang ada. Kita mengambil contoh Pondok Al-Abror yang C organiknya itu tidak bisa dengan C organik yang serendah itu dilakukan penanaman, akhirnya menjadi biaya tinggi di situ. Nah, sebenarnya kalau kami tim kami ke sana melihat di Pondok Al-Abror, ini Nyun Sewu Satasis, kita mengambil contoh Al-Abror. Di sana itu bisa dikondisikan lebih baik, tetapi karena pondok-pondok sekarang lebih memfokuskan ke pembangunan fisik. Sementara yang untuk kebutuhan pangan dan sebenarnya iso tuku. Nah, iso tuku tapi pengen tidak paham berasnya bagaimana. Beras yang diimpor ke Indonesia yang dari Vietnam, Thailand, karena saya punya channel di Vietnam. Berasnya itu sebenarnya sudah beras yang sudah berapa tahun dan mereka sudah tidak layak, gitu loh. Jadi saya ngeri sekali setelah rekan saya yang di Vietnam memperlihatkan saya, iki berasnya aslinya sing dibawa ke Indonesia seperti ini, berbesar. Iki ora layak makan ini. Mau tak kasih ke ayam aja ndak doyan loh. Jadi, tapi saya tidak mungkin mengekspos hal yang enggak gitu, karena ini soal kebijakan nih. Jadi akhirnya kembali ke intern kan seperti itu. Nah, sementara pondok untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, saya pikir tidak sulit. Nah, ini semua sudah jadi barulan kabeh. Ya wes ayo tak gawe ke nanam nang ngene dhuwur gendeng bisa. Kita punya cara itu. Mau nanamnya bagaimana? Iki tak kabeh nanam nang ngene dhuwur ya iso, ayo. Yang penting bagaimana kita berpikir anak-anak ini harus selamat. Selamat dari apa? Selamat daripada asupan makanan yang mereka makan. Karena menurut Dr. Sweester ini mempengaruhi terhadap perkembangan bukan hanya tumbuh kembang secara fisik, tapi juga tentang psikisnya, tentang emosionalnya dan sebagainya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi kami selalu kita selalu berbicara, baik itu di forum RT dan sebagainya ini, untuk bisa berpikir tentang bahwa mereka bisa membantu pemerintah untuk membantu petani dalam hal apa yang dibutuhkan petani saat ini, yaitu tentang bukan masalah langka pupuk, kalau sekarang mungkin sudah tidak langka, tetapi tentang kondisi sebenarnya daripada lahan yang ada di Pulau Jawa ini. Kita bicara di skup kecil ini aja. Itu yang bisa saya sampaikan untuk rekan-rekan. Jadi
tolong monggo kita bicara secara komprehensif menyeluruh bahwa kalau kita ingin makan yang sehat, kita pengen sehat, yang nalare ya kita juga ada kontribusi ke penyedia pangan di pedesaan. Karena di desa masyarakat petani ini benar-benar ya sudah nanam. Lah kenapa kok nganggo kimia sintetis banyak? Lah saiki nek ora panen sing rugi ora nek sing rewangi. Resiko ditanggung sendiri. Makanya Bu Dr. Sri Yuli akhirnya ngendika apa? High risk. Resiko tinggi. Jadi akhirnya petani muda ya ndak ada yang mau. Tapi sekarang dengan adanya AI, wow, keren seperti ini. AI tidak akan bisa menyelesaikan masalah. Karena AI tidak bisa ada komunikasi yang empatik di situ. Tidak mungkin AI itu menyelesaikan masalah. Oke, sekarang ini tanaman ini ada apa? Ada penyakit. Oke, AI-nya jalan. Ada aplikasi tertentu. Oh, penyakitnya ABCD. Tapi begitu sadon ini semua ya tidak bisa apa-apa. Kita bodoh semua sebenarnya. Kita dibuat bodoh dengan cara seperti itu. Tapi juga empati kita kan tidak ada. Oh, ayam ini suhunya kurang, kelembabannya kurang, dan sebagainya kurang. Oh, tanaman ini kurang. Yang penjenengan makan apapun itu, baik itu tanaman, baik itu daging dan sebagainya, sebenarnya ada toksinnya, ada racunnya sebenarnya. Kenapa kok ada racunnya? Pada saat tanaman itu, kita ambil contoh, tanaman terserang daripada hama, itu dia akan melakukan perlawanan di situ. Dia mengkondisikan bagaimana kondisi homeostasis itu terbentuk. Nah, di situ racun sebenarnya dalam kadar yang rendah. Nah, sama seperti ayam di situ. Kenapa kami meniadakan vaksin? Tidak ada vaksin, tidak ada lampu, tidak ada apa. Ya karena kita diajarkan tidur aja ya kita harus gelap. Kemudian kok ada murotal, kenapa? Itu ilmiah, penelitiannya Dr. Kalina Supeli itu murotal lebih baik daripada dangdutan, itu terdoy. Lah ngapain kita kan tinggal manut baik. Para peneliti kayak Bu Dr. Sri Yuli ini saya ya derek jauh aja. Ternyatanya seperti itu. Jadi kalau makanya Mekar di sini kami ingin menjadi host of institution di sini, Bu. Bagaimana para peneliti yang hebat ini bersedia rawuh ke sini seperti yang pelatihan-pelatihan yang kita melibatkan kampus-kampus itu bagi kami matur nuwun banget karena para peneliti tidak hanya berkutat di dalam laboratorium saja. Saya ngitik-itik Bu Dr. Sri Yuli jangan main di laboratorium Bu, mainnya di lapangan. Kan gitu. Karena mereka meneliti baik itu dokter sampai profesor pun meneliti ya memang kancana di laboratorium. Tapi kalau sampai di lapangan ya saya tidak tahu Bu Sri Yuli punya lahan apa enggak ini. Kan gitu. Jadi itulah kondisi yang dinamakan homeostasis itu adalah di mana kondisi tanaman itu dia bisa melindungi dirinya dari serangan dari luar dan dia juga bisa memperbaiki dirinya dari permasalahan. Nah, itulah kondisi yang harus kita jadikan mereka seperti itu. Nah, untuk jadi seperti itu kan harusnya tidak mengandalkan kimia sintetis penuh. Kalau itu yang terjadi ya udah end produknya yang penjualan makan bermasalah kandungannya. Kemudian yang kedua tentang sampah yang tadi sekilas saya sampaikan. Apa yang ada di dalam lingkungan pondok
tolong ajarkan mendasar tentang kelebihan daripada tanaman-tanaman itu sendiri. Kelebihan. Kita namanya melihat rumput, dia punya kelebihan. Dia ada alang-alang, itu kelebihan. Alang-alang itu punya efek alelopati. Tanaman lain tidak mau bersentuhan dengan itu. Kenapa kita pakai racun rumput? Racun rumput mati semua hayatinya, kan gitu. Nah kalau hayatinya mati semua ya udah, kondisi kita ya akhirnya tidak akan menjadi baik hasil. Bukan hanya sekedar hidup tanaman itu, tapi juga hasilnya. Makanya kalau penjenengan menanam cabai umpamanya seperti yang penjenengan lihat di sana, jangan bicara tentang cabainya. Sama seperti ayam omega, jangan bicara tentang ayamnya. Kita sebelum ternak ayam itu kita harus berpikir dulu. Ikingko, liter itu dasar, itu nanti akan dilarikan kemana? Oh, kita larikan ke horti umur yang 28 hari, umpamanya gitu. Berarti kalau 28 hari kebutuhannya daun, sawi, maunya kayak gitu. Nah, berarti yang dibutuhkan unsur N yang tinggi. Dalam pembuatan liter itu raw materialnya itu adalah raw material yang nantinya endingnya N-nya tinggi. Cabai, kita nanam cabai, apakah penjenengan hanya memikir cabainya aja? Selama ini ya. Tapi mekar enggak seperti itu. Kita enggak mau seperti itu. Daunnya itu duit, Mas. Petik aja daunnya. Petik daunnya kayak apa? Jemur, dia punya efek antioksidan, dia jadi obat herbal. Jadi kalau kita berpikir sejauh itu, berarti dalam satu komoditas ini itu ada nilai-nilai yang lebih yang selama ini belum disentuh. Sama seperti Bu Sri Yuli tadi bilang jagung ada apanya? Jagung ada teh. Belum itu akarnya bisa jadi obat. Makanya sinergi dengan herbal. Nah, tapi dia bisa jadi obat atau tidak itu ada rumusnya. Yang pertama, tidak ada endapan ataupun residu daripada pupuk kimia sintetis atau produk-produk yang berbahaya. Asatid di sini mestinya belajar ke sana supaya apa? Supaya bisa untuk pondok sendiri dan juga untuk masyarakat dalam sebagai senapan dakwah, kan gitu. Nah itulah yang yang selama ini belum terpikirkan sama sekali. Semua yang ada di sini, kenapa kita umpamanya nanam krokot? Jadi ternyata krokot itu menguntungkan untuk tanah. Terus krokot yang ditanam ya aja krokotnya krokot sing orang perkotaan itu iso kanggo hias kan gitu kan. Ya udah tanam krokot sebar. Di sini itu yang mandegani itu Budesri. Itu beliau yang di sini yang bertanggung jawab di sini, saya terima kasih banget karena sampai seperti ini karena ketekunan beliau ini. Nah, krokot ini sambil dijual kan bisa. Sepele gitu. Tetapi orang perkotaan menilai krokotnya yang warna-warninya bagus yang ini menjadi nilai jual. Karena mereka berpikir tentang estetika. Di sini kita bicara tadi integrated farming sector berarti terintegrasi semua. Kita bicara tentang tanamannya, tapi kita tidak pernah bicara tentang sosialnya. Dan kami di sini bisa membuktikan 3 tahun di sini social integrity-nya terbentuk di sini. Ada enggak pagar di sini? Enggak ada. Satu barang kecil pun di sini belum pernah. Kita itu kok namanya hilang, Bu Sri Yuli. Kenapa? Masyarakat di sini mereka yang mempunyai.
Jadi disitulah integrate itu tidak bicara tentang apa yang kita lakukan, tetapi juga diri kita sendiri bagaimana berintegrasi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Dan saya sekali lagi, kalau saya pernah baca podcastnya Rocky Gerung tentang apa? Tentang bagaimana Amazon, hutan Amazon itu sekarang ini mengalami kekeringan. Apa sebabnya? Karena gurun Sahara banjir. Loh, apa kaitannya? Ternyata terbukti ilmiah bahwa gurun Sahara sebagai penyumbang fosfat terbesar terhadap hutan Amazon. 22.000 lebih itu terkirim lewat angin ke ke Amazon. Tapi begitu Sahara banjir, Amazonnya terbalik menjadi kering. Berarti di sini kita diajarkan kita tidak bisa monokultur, tidak bisa kita itu hanya pakai kacamata kuda, aku pokoknya cabai tok wis. Tidak gitu. Karena ada tanaman-tanaman yang lain yang itu sebenarnya mengamankan tanaman pokok. Kalau istilahnya beliau refugia seperti itu dan sebagainya. Jadi nyuwun tulung ajarkan kepada santri tentang korelasi-korelasi itu, dan yang paling pokok bagaimana sampah daripada pondok itu bisa nantinya dikumpulkan, baik itu untuk kebutuhan pondok tapi juga untuk kebutuhan masyarakat sekalian. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan diskusi aja nih, monggo.